Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah perubahan materi dan pemisahan campuran. Materi itu apa? Materi adalah penyusun segala macam benda. Sifat materi dibagi menjadi dua, yaitu memiliki massa dan menempati ruang. Lalu apa sih energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik pada pelajaran kimia itu berhubungan dengan gerak pada partikel. Nah, kalau energi potensial itu berhubungan dengan energi yang terkandung dalam suatu materi. Misalnya adalah energi yang terkandung dalam minyak tanah, energi yang terkandung di dalam sebuah nasi. Hukum kekalahan energi itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dia hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Next, ada sifat materi. Sifat materi itu ada 4. Sifat fisis, sifat kimia, sifat ekstrinsik, dan sifat intrinsik. Kita mulai dari sifat fisis dulu. Sifat fisis adalah sifat yang berhubungan dengan keadaan fisis suatu materi. Contohnya ada warna, titik didih, titik leleh, massa, daya larut, rasa, bau, dan lain-lain. Kalau sifat kimia itu adalah perubahan suatu materi menjadi materi yang lain. Contohnya, besi yang berkarat. Dari besi dia berubah menjadi karat. Ibu ambil satu contoh benda yang bisa kita identifikasi sifat fisik dan sifat kimianya. Misalnya saja besi. Besi itu memiliki warna putih perak. Ini identifikasi berdasarkan sifat fisiknya ya. Dia memiliki titik leleh dan dia memiliki juga titik didih. Dia memiliki massa jenis sebesar 7,679 gram per cm kubik. Kalor jenisnya sebesar 0,449 joule per gram Kelvin. Kalau ditinjau dari sifat kimianya, sifat kimia besi itu yang pertama dia mudah berkarat. Yang kedua, dia dapat bereaksi dengan belerang pada suhu tinggi. Kemudian ada sifat intrinsik. Sifat intrinsik itu adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran. Contohnya ada warna, aroma, titik didih, titik leleh, sama seperti di sifat fisik tadi ya. Kalau sifat ekstrinsik itu sifatnya bergantung pada jumlah. Contohnya ada massa dan volume. Next, ada perubahan materi atau zat. Perubahan materi itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Hampir sama seperti sifatnya. Kalau perubahan materi itu dia tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan fisika itu dia tidak menghasilkan zat baru. Tapi kalau perubahan kimia dia menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika itu ada lilin yang dibakar. Ketika lilin itu dibakar, dia tidak akan berubah menjadi zat baru, hanya berubah bentuk. Batu es yang mencair. Es itu kan dari air yang dibekukan. Dia hanya berubah wujudnya saja, tetapi dia tidak menghasilkan zat baru. Nah, contoh perubahan kimia, kayu yang terbakar tadi seperti yang saya jelaskan di sifat tadi ya.
Next, nah, perubahan fisika. Salah satu contoh perubahan fisika itu adalah perubahan wujud. Wujud dari materi itu ada 3, yaitu padat, cair, dan ini salah, ini harusnya ini yang satunya adalah gas ya. Kita rubah, ini harusnya bukan padat tetapi gas. Oke, yang satu gas ya. Nah, padat itu memiliki beberapa ciri-ciri zat padat. Ciri pertama adalah partikel tersusun rapat dan partikelnya itu relatif diam di tempat. Ciri yang kedua, bentuk dan volumenya tetap. Ciri yang ketiga, zat padat itu sukar dimampatkan. Ciri zat cair yang pertama itu partikelnya dia tersusun rapat, tapi dia masih bisa bergerak bebas. Volumenya tetap, tetapi bentuknya dia bisa berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Sifat yang terakhir itu zat cair sukar dimampatkan. Kemudian sifat dari gas-gas itu merupakan partikel yang dapat bergerak bebas. Bentuk dan volumenya dia tidak tetap. Gasnya itu tersebar merata di dalam ruang dan dia mudah dimampatkan. Kita tahu bahwa wujud zat itu tadi ada 3. Ada gas, ada padat, ada cair. Perubahan wujud dari padat ke cair dinamakan mencair. Perubahan wujud dari cair ke padat itu namanya membeku. Nah, perubahan wujud dari padat ke gas itu menyublim, dari gas ke padat itu harusnya mengkristal ya. Kenapa di sini jadi menyublim? Maaf, ada kesalahan ini. Harusnya mengkristal, nanti diganti ya di catatan kalian, semoga benar. Kemudian perubahan dari gas ke cair itu namanya mengembun. Dari cair ke gas itu namanya maaf. Ini ada kurva perubahan wujud dari suatu materi atau zat. Ketika suatu zat itu berada di suhu di bawah 0 derajat, maka dia wujudnya akan padat. Kita bayangkan saja air ya. Air ketika dibekukan atau berada di suhu di bawah 0 derajat, dia wujudnya padat. Ketika berada di suhu 0, dia wujudnya cair. Sampai ke suhu 100 derajat, dia masih cair. Di atas 100 derajat, air itu akan menguap menjadi gas. Oke, next, wujud materi pada suhu tertentu. Wujud materi pada suhu ruang bergantung pada titik beku dan titik didihnya. Ini bisa dibaca di catatan juga sudah saya minta kalian untuk mencatatnya ya. Materi itu berwujud gas apabila titik didih dan titik lelehnya itu berada di bawah suhu yang ditentukan. Dia berwujud cair ketika titik didihnya di atas dan titik lelehnya ada di bawah. Nih. Nah, dia berwujud padat ketika titik didih dan titik leleh berada di suhu yang ditentukan ini. Contohnya, butana. Butana memiliki titik leleh minus 138 derajat Celcius dengan titik didih minus 0,5 derajat Celcius. Ini disuruh menentukan wujud materi pada suhu 50 derajat Celcius. Langsung saja kita buat bentuk seperti contoh tadi.
pertama butana. Butana itu titik lelehnya min 138 Celcius dan titik didihnya minus 0,5 derajat Celcius. Suhu ini kan berada di bawah 50 derajat, berarti titik didih dan titik lelehnya berada di bawah. Oktana dengan TL minus 57 derajat Celcius, dia berada di bawah 50 derajat ya, berarti TL-nya berada di bawah garis dengan titik didihnya berada di atas garis. Metana berada di bawah suhu yang ditentukan, yaitu minus 162 derajat Celcius. Dari sini kita tahu kalau butana itu wujudnya gas. Kenapa gas? Karena TT, D, dan TL itu berada di bawah suhu yang ditentukan ini. Nih, kita kembali lagi ke tadi. Gas itu ketika TD dan TL berada di bawah. Benar enggak? Nah, TD dan TL-nya di bawah kan? Kemudian yang TD dan TL-nya itu di atas dan di bawah, dia berwujud cair. Berarti oktana ini wujudnya cair dan metana yang TD-nya berada di bawah itu wujudnya gas. Oke, next kita ke perubahan kimia. Tadi sudah perubahan fisika ya. Perubahan fisika itu yang perubahan wujud tadi. Perubahan kimia. Ada 4 ciri yang menunjukkan kalau suatu materi itu mengalami perubahan kimia. Yang pertama, terjadinya perubahan warna. Yang kedua, ada perubahan suhu. Yang ketiga, dia terbentuk gas. Dan yang keempat itu terbentuknya endapan. Contoh perubahan warna. Ciri yang pertama ya. Ketika buah itu masak, ambillah contoh apa ya? Buah mangga. Saat dia masih mentah, warnanya hijau. Tapi ketika dia mulai masak, warnanya berubah menjadi kuning. Itu artinya buah mengalami perubahan kimia. Contoh lain ada besi yang berkarat, roti menjadi gosong, daun yang menguning, kerah baju kalian yang tadinya putih karena bercampur dengan keringat berubah menjadi kuning juga. Ciri reaksi kimia yang kedua itu ada perubahan suhu. Contohnya ada kedelai berubah menjadi tempe ketika difermentasi, itu juga itu dipengaruhi oleh suhu. Kemudian terbentuk gas. Contohnya ada kertas yang dibakar, kompor yang menyala. Terakhir terbentuk endapan. Susu menjadi basi, minyak menjadi tengik, batu kapur disiram air. Susu menjadi basi. Pernah nggak kalian mengamati susu yang sehari nggak diminum? Pastikan dia akan menghasilkan endapan. Nah, itu ciri dari zat yang mengalami reaksi kimia. Next. Perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada proses bernafas. Proses bernafas itu juga perubahan kimia ya. Fotosintesis, pembakaran, lalu yang dibakar menjadi arang itu perubahan kimia karena ada perubahan warna, perubahan suhu, kemudian ada pengkaratan, lalu ada pembusukan juga, dan ada fermentasi. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperlama pengkaratan. Itu sudah kalian catat di buku kalian ya, coba dicek. Cara yang pertama bisa dilakukan pengecatan, bisa juga dilumuri dengan oli, bisa dilapisi dengan plastik, bisa dilakukan kromium atau keren-kerennya kalau di motor itu di krom gitu ya.
Next ada penggolongan materi. Materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri dibagi menjadi tiga, ada unsur, senyawa, dan larutan. Unsur sendiri masih dibagi lagi menjadi tiga, yaitu logam, metaloid, dan non-logam. Unsur senyawa dan larutan ini homogen, sedangkan campuran contohnya ada larutan, koloid, dan suspensi. Dia sifatnya heterogen. Kita bahas dari unsur dulu sambil kalian lihat catatan kalian ya. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Contohnya ada oksigen yang dirumuskan dengan rumus kimianya O2, ada hidrogen dengan rumus kimia H2. Kemudian senyawa. Nah, kalau senyawa ini adalah gabungan unsur yang berbeda jenis yang saling berkaitan. Contohnya ada air. Air itu rumus kimianya H2O. Ada garam dapur, HCl, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke campuran. Campuran itu dibagi menjadi tiga ya, larutan, koloid, dan suspensi. Larutan itu adalah campuran yang homogen, tidak dapat lagi dibedakan antara pelarut dan terlarutnya. Contohnya adalah teh manis, air, garam. Ketika kamu membuat teh manis, kamu mencampurkan air dengan teh. Bisa nggak kamu memisahkan lagi teh yang bercampur dengan air itu? Bisa kan? Yang kedua ada koloid. Koloid itu adalah bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Kita pelajari dulu suspensi deh. Suspensi itu campuran yang hidrogen. Kalau larutan itu yang homogen, suspensi itu yang hidrogen. Contohnya campuran terigu dalam air, campuran serbuk pasir dalam air. Suspensi ini bisa dipisahkan dengan cara penyaringan. Campuran serbuk pasir yang berada di dalam air kan kita masih bisa memisahkan antara air dan serbuk pasir. Ketika terigu kita campurkan ke dalam air, terkadang kan ada gumpalan-gumpalan yang naik. Nah, kita masih bisa memisahkan antara air dan terigunya. Koloid tadi sudah Ibu sebutkan kalau koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Contohnya ada air susu, santan, agar-agar, krim, kabut, dan lain-lain. Ada 6 cara yang bisa dilakukan untuk memisahkan campuran. Yang pertama ada meserasi. Meserasi itu adalah pemisahan campuran yang dilakukan dengan mengekstraksi campuran berdasarkan perbedaan kelarutannya melalui proses peredaman. Yang kedua ada dengan cara filtrasi atau penyaringan atau ke filter ya. Nah, penyaringan ini caranya gimana? Menyaring dan memisahkan larutan berdasarkan ukuran dari partikelnya atau disaring. Kalau kita pakai saringan kan nanti akan terpisah yang besar dan yang kecil. Yang ketiga ada distilasi atau penyulingan. Ini pemisahan campuran dengan cara disuling. Yang keempat ada sentrifugasi atau pemutaran. Pemutaran ini digunakan alat yang dia bisa berputar, kemudian dia memisahkan beberapa campurannya. Nanti akan terjadi endapan dan campurannya. Yang kelima ada sublimasi atau dengan penyubliman. Dan yang terakhir ada kromatografi. Nah, kromatografi ini adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan
membedakan antara fase bergerak dan fase diam. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar online ya anak-anak. Jangan lupa minggu depan kita ulangan. Dipelajari lagi apa yang sudah Ibu Guru jelaskan dan yang sudah kalian catat kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.